Mohon maaf banget kalau belum menikah, perempuan perawatannya rajin. Setelah menikah agak males sedikit gitu ya. Padahal justru setelah menikah dia harus rajin perawatan. Jangan sampai suami komentar, "Ih bunda mau ke pengajian cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu." Jangan sampai komentar itu keluar. Ikhlas. Rattilu ayat kitabil munsali wanshudu fil majri ala manzili. Rattilu ayat kitabil munsali wanshudu fil majri على منزلي فهو ميراث النبي المرسل سيد الأكوان شمس المرسلين فهو ميراث النبي المرسل سيد الأكوان شمس المرسلين. Ibu masih sedih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Bapak Triwibowo, awet muda ya Pak ya, tahun lalu kesini Pak. Dan yang kita hormati pula Ibu Sabta Mulyani, Masya Allah bahagia ya Bu ya. Dan yang saya hormati, saya sayangi nenek, ibu-ibu yang hadir hari ini, yang wajahnya Masya Allah sumringah ya. Habis nangis masih cantik Ibu, Masya Allah. Gimana gak nangis ya. Begitu juga calon mempelai wanita, kayaknya kemarin masih imut-imut ya. Dan lulus kuliah sekarang. Sudah. Ananda Vira dengan Ananda Refli. Tapi gak hadir ya. Putra atau mantu? Oh mantu yang tahun lalu. Masya Allah udah nambah 3 ya Pak ya. Berarti pekan depan jadi 4 insya Allah. Amin. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu solehah. Tim salawatnya keren, Masya Allah suaranya gak berubah. Begitu juga yang lain. Ini kita duduk di sini ibadah insya Allah. Saya ngiri loh Pak sama Bapak sama Ibu punya 2 putri, dua-duanya udah dilepas gitu ya. Itu apa kata Rasulullah, seandainya punya anak perempuan 3 dan bagus mendidiknya maka surga baginya. Ada yang bertanya ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuannya 2? Apa kata beliau, jika kamu bagus mendidiknya maka surga bagimu. Sekarang tugas Bapak dan Ibu udah selesai. Yang nuntun ke surga neraka siapa? Suami. Kita alhamdulillah jika ada yang masih punya anak laki, punya anak perempuan sama sebetulnya. Saat melepas nangis juga gitu ya. Jadi kalau anak perempuan kenapa mayoritas orang tua nangis? Karena melepaskan tanggung jawab ke suami. Berbeda dengan suami, dia membawa anggota baru. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, yang punya anak sudah remaja, dewasa pun diberikan keturunan, diberikan pasangan yang soleh atau solehah, diberikan anak cucu yang insya Allah juga menjadi penyejuk mata. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kita untuk apa? Menikahkan anak kita. Ketika beliau kumpul-kumpul dengan anak muda, beliau pesannya apa? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nah, gitu ya. Anak-anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikah.
rahmah. Kenapa? Karena dengan menikah beliau sampaikan apa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena dengan menikah mampu menjaga pandanganmu dan mampu menjaga kehormatanmu. Biasanya sudah nikah hatinya tenang. Kakak udah tenang? Apalagi ini jadi contoh buat adik nanti, buat Vira ya. Cuma 2 ya ibu? Bu Lili cuma 2. Masya Allah. Selesai sobat Bapak ya tugasnya ya. Kita ingat dengan ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini selalu dipakai dalam pernikahan agar kita meluruskan niat. Apa kata Allah? Dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Yang menciptakan pasangan kita adalah Allah. Bu, di rumah pasangannya manusia atau malaikat? Bapak ada yang pasangannya kuntilanak? Enggak ada. Kata Allah apa? Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Kenapa Bu? Oh, ada atraksi. Silakan Ibu. Nek, silakan minum Nek biar seger. Baik. Ketika Ananda Vira melihat Ananda Refri, yang bikin cinta apa? Boleh nanya enggak? Matanya. Oh, berarti pandangan pertama udah jatuh cinta ya. Bungsu lain memang Pak. Jadi Allah itu tumbuhkan cinta kepada kita, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dulu Ananda Vira sama Ananda Refri gak kenal kan? Nanti ketika menikah Allah turunkan rasa yang disebut dengan mawaddah dan rahmah. Namun yang mempertemukan siapa? Allah. Itu yang membuat kita perlu sabar dalam menjalani rumah tangga. Karena yang menciptakan pasangan kita bukan kita, tapi kata Allah siapa? Allah yang menciptakan. Itu rahasia kalimat khalaqa. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Khalaqa, Allah yang menciptakan pasangan dan Allah yang ngirim ke kita, gitu ya Bu. Jangan pernah mengingat mantan. Mantan udah lewat. Tapi sekarang zamannya itu orang banyak yang selingkuh. Kenapa? Tidak bersyukur dengan pasangannya. Itu PR ya. Bersyukur dengan pasangan, kelebihannya, kekurangannya. Kenapa? Setan gak suka nih kalau ada orang nikah begini, gak suka. Nanti biasanya begini, Bu Fatia kok dia waktu pacaran baik gitu ya, kok romantis, setelah nikah kok gitu, beda. Kok nyebelin gitu, kok gitu. Kenapa? Karena sudah halal. Kalau belum halal dibuat menyenangkan, membuat kita rindu, pengen ketemu, pengen gitu, pengen ini, pengen itu dan seterusnya. Kenapa? Belum halal. Dihiasi oleh setan sesuatu yang haram itu indah dan menyenangkan. Tapi nanti setelah halal dibuat menjenuhkan, melelahkan, menjengkelkan. Oh, itu peran setan luar biasa. Jadi kalau Bapak sering rapat dengan anak buah, iblis juga rapat dengan anak buahnya. Iblis itu ketuanya, selalu rapat. Tapi saya nggak dapat bocoran rapatnya tiap bulan atau tiap pekan, saya nggak dapat bocoran. Intinya mereka rapat, ditanyalah anak buahnya, apa yang sudah kamu lakukan pekan ini? Ada yang angkat tangan, bos saya mau lapor. Apa laporannya? Saya sudah menyuruh mereka untuk melakukan dosa. Basi garing gitu. Ada yang angkat lagi, siapa? Mau lapor apa? Oh, saya mau lapor. Ini ada yang melanggar larangan Allah, ada yang meninggalkan perintah Allah. Basi, kata iblis. Ada lagi nggak yang lain? Yang ketiga angkat tangan, apa? Bos saya mau lapor. Saya sudah memisahkan suami dari istri. That is point. Ini justru poinnya besar.
Jadi setan itu berusaha memecah belah rumah tangga kita, dan kalau sudah berhasil maka dia dapat poin besar. Terus bagaimana peran kita? Peran kita yang pertama, ikhlas saat menikah. Ibu boleh tanya, rumah tangganya udah berapa tahun ya? Ini wajah-wajahnya kayak pengantin baru semua. Ada yang baru 10 tahun gitu ya, ada yang baru 30 tahun gitu. Nenek berapa tahun, Nek? Kakek masih ada? 60 ada Pak. Kakek masih ada? Rumah tangga nenek berapa tahun? 62 tahun. Masya Allah. Kalau bukan Allah yang nyatukan tuh siapa itu? Kakek sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini dari bapak atau dari ibu? Dari bapak? Oh, Masya Allah. Seneng ya, Nek, lihat cucu nikah ya, Nek? Seneng banget. Seneng banget, terharu ya, Nek? Ini udah banyak. Oh, Nenek udah punya cicit juga? Itu udah 17. Oh, Masya Allah. Awet muda, biasanya orang sabar. Jadi, ini walaupun buat Ananda Vira, kita bisa ngambil hikmahnya semua. Yang pertama saat menikah itu ikhlas karena Allah saja. Kalau udah ikhlas, sia-sia amal ibadah kita. Salat cuma 5 menit, ya Bu? Itu pun gak khusyuk kan? Puasa cuma 1 bulan, bulan Ramadan saja. Tapi menikah ketika tangan dijabat, akad sudah tertunaikan, ibadah mulai berjalan, sampai kapan? Sampai akhir usia, pengennya kan gitu. Maka kalau kita nikah nggak ikhlas, saya nggak dapat pahala gitu. Caranya bagaimana Allah menguji keikhlasan kita? Di awal-awal nikah biasanya sudah berebut lampu. Malam pertama yang satu pengen lampunya nyala, yang satu aku nggak bisa tidur kalau lampunya nyala. Udah berantem kan, Bu? Kakak dulu begitu nggak sama masnya? Enggak. Kadang-kadang gara-gara odol, yang satu mencetnya dari bawah, yang satu dari tengah, perang. Itu cuma odol. Belum lagi nanti reuni, hati-hati kalau bisa jangan sering-sering reuni ya Bu. Nenek-nenek kalau reuni ketemu mantan deg-degan juga sama. Iya. Ibu jangan pernah merasa aman. Aduh Bu Fatia, saya mah udah nenek-nenek, nggak ada yang naksir. Siapa bilang yang naksir kakek-kakek? Ada tetap yang naksir. Jadi kalau saya lebih setuju untuk tidak hadir dalam reuni. Kalau ada mantannya, nggak usah Bu. Ini kasus 1 bulan ini Bu, naudzubillah. Kasus 1 bulan ini banyak sekali perceraian, perselingkuhan. Risih banget itu. Ternyata Bu dia WA saya nggak ada perubahan. Mulai gitu Bu. Dan perempuan punya sifat apa? GR. Nih, Bapak harus tahu. Perempuan punya sifat GR. Berarti suami kalau muji istri ibadah. Ya Allah Bunda tambah cantik aja, ibadah Pak. Tapi kalau memuji istri orang dosa. Sama para istri ketika manja kepada suaminya ibadah. Ngirim lope-lope ke suami ibadah. Mau imutnya bibir mingkem, bibir mangap ibadah. Tapi kalau sama suami orang jangan. Berarti bagaimana? Ikhlas itu pertama. Caranya bagaimana? Diservislah suami dengan ikhlas. Pulang dari kantor tanya, Mas pulang, Mas mau minum air dingin atau air panas atau air meriang? Airnya panas dingin. Dandan ikhlas. Mohon maaf banget kalau belum menikah, perempuan perawatannya rajin. Setelah menikah agak males sedikit gitu ya. Padahal justru setelah menikah dia harus rajin perawatan. Jangan sampai suami komentar, Bunda mau ke pengajian cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu. Jangan sampai komentar itu keluar. Ikhlas, bersolek, ikhlas, Allah yang ngasih pahala. Mendampingi suami sampai ke pintu, lambaikan tangan, hati-hati ayah. Kenapa? Tangan ini yang nanti akan jadi saksi ibadah kita di hadapan Allah, dan suami akan ingat dengan tangan yang kita lambaikan.
Terus bagaimana? Jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Karena di luar sana banyak yang menenteramkan. Perempuan sekarang pinter banget menenteramkan hati suami orang, tapi tidak pandai menenteramkan hati suaminya. Itu yang masalah juga. Tapi kalau bapak punya anak ini soleha dua-duanya nih. Ya, insya Allah ya. Bahagiakan suami. Dah, taat sama suami, ikhlas aja, surganya lewat dia kok gitu. Allah yang nyuruh kita taat sama suami, Allah yang nyuruh. Jadi kalau kita taat sama suami, pahala. Kenapa? Karena ketika kita menikah itu bukan hanya ibadah hubungan intim saja ibadah. Sabarnya juga ibadah, ngalah sama suami ibadah. Itu yang bikin ibadahnya bernilai. Jadi ikhlaskan niat kita saat dalam kondisi apapun, udah ikhlas aja, lupakan kesalahannya, maafkan gitu. Kenapa? Itulah ibadahnya di situ. Bukan hanya melakukan hubungan intimnya saja karena halal jadi ibadah, bukan. Tetapi karena kita menservis pasangan, kita ngalah sama pasangan, itu yang bernilai ibadah, dan itu gak mudah. Ini nomor 1. Nomor 2 apa? Sabar. Kalau nggak sabar kita udah bubar ya Bu. Bapak boleh tahu sama Bu Lili pernikahan usia berapa? Udah 7, udah 8-an. Berarti perak udah lewat. Udah lewat perak ya. 25 perak gitu ya. 50 emas. Nanti kalau 100 apa nih? Jadi kalau pernikahan itu harus sabar, kenapa? Nanti raya, ini kalau awal pernikahan biasanya ujiannya ekonomi. Biasa kan? Kadang-kadang makan sepiring berdua, bukan karena setia nggak ada piring lagi. Kadang-kadang jadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini. Misalnya sabar, itu tahapan pertama berapa? Biasanya 7 tahun pertama ujiannya ekonomi. Maka nama pernikahan itu di usia itu 0 sampai 7 tahun. Kakak berapa tahun? Oh iya ya, jaraknya 1 tahun ya. Berarti saya ke situ dulu. Masya Allah, 1 tahun masih di mahabbah. Apa mahabbah? Mahabbah itu hanya ada cinta, ada benci, ada gairah. Jadi kalau natap tuh deg-degan masih ada. Tapi ujiannya komunikasi belum terlalu nyambung ya. Mohon maaf, masih suka aduh diomongin gak ya? Biasa itu, sabar. Kalau lagu itu usia pernikahan 0 sampai 7 lagunya apa? Naik ke puncak gunung tinggi sekali, masih mendakinya bawa ransel yang banyak gitu. Terus mau ngomong enak gak ya? Masih gitu. 0 sampai 7 tahun. Persis anak ibu. Anak itu kalau belum 7 tahun sel otaknya belum nyambung. Suami istri kalau belum 7 tahun belum nyambung tuh komunikasinya, masih ada gak enak. Terus terang gak ya? Atau dia maunya apa, kita maunya apa, suka miss. Itu biasa itu. Sabar, itu tahapan pertama. Sabar yang kedua nomor berapa? 7 tahun berikutnya sampai pernikahan 45 tahun atau 50 tahun. Ibu belum ya? Selain nenek belum ada yang 50 tahun kan? Nggak ada. Berarti rumah tangga bapak dan ibu kurang lebih levelnya di mawaddah. 0 sampai 7 mahabbah, 7 tahun sampai 45 atau 50 tahun namanya mawaddah. Mawaddah itu rasanya banyak. Biasanya suaminya sudah settle, sudah mapan, ujiannya orang ketiga. Orang ketiga bisa will, bisa pil. Kalau dulu gini, Bu Fatia, maaf suami saya udah settle, udah mapan, terus punya will gitu. Sekarang Bu Fatia, suami saya punya pil. Paham Ibu? Suaminya punya pil. Pria idaman lain, gay. Kalau perempuan sama laki-laki kan ya will ya Bu, laki senang sama perempuan berarti dia punya will.
kita udah ih gitu ya, udah gitu. Tapi kalau laki-laki punya pil kan lebih ih lagi gitu. Tapi itu yang saya terima. Bagaimana Bu, suami saya punya pil, punya pria idaman lain. Jadi udah jijik banget gitu maksudnya. Saya bilang sholat istikharah karena ini penyakit, jadi boleh menggugat cerai. Boleh menggugat cerai. Kalau selingkuh tergantung tahapannya. Level selingkuh kan ada yang baru chattingan, udah ketahuan, bubar gitu. Kalau rumah tangga kita berharap nggak ada chattingan juga nggak ada. Ibu mohon maaf jangan coba-coba ganggu tangan dengan kirim SMS, WA ke lawan jenis. Setan bermain di situ. Apalagi kalau yang laki-laki bilang kamu nggak ada perubahan, masa sih? Itu insan berhadiah. Hati-hati Mbak. Jaga kesetiaan kita itu sabar. Di usia kapan? 7 tahun berikutnya. 0 sampai 7 karena belum, maaf, ekonomi belum mapan, jadi masih struggle ya. Pengen punya rumah, pengen punya kendaraan gitu. Tapi ketika 7 tahun berikutnya, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, sudah mapan, sudah settle, pengen buka cabang gitu. Pengen buka cabang gitu. Nah, cabangnya itu tadi, wiri itu. Itu kalau kita perhatikan, kenapa? Karena rasanya banyak, ujiannya juga banyak. Apa sih rasa di mawadah? Mawadah itu rasanya ada cinta, ada memiliki, ada memotivasi, ada menerima kekurangan, ada menutup aibnya gitu. Jadi kalau misalnya Allah menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu karena istrimu adalah pakaian bagimu dan suami pakaian istri gitu. Ibu pakai pakaian hari ini nyaman nggak? Nyaman. Kenapa? Karena pas di badan. Kalau pakaian itu tidak pas di badan, itu kalau kebesaran aja kan nggak pantas kayak orang-orang sawah. Atau kesempitan dia nyesek, nggak bisa ngapa-ngapain. Rumah tangga gitu. Kalau rumah tangga tidak bisa bernafas di situ, maka rumah tangga itu belum sakinah. Bagaimana tidak bernafas? Mau sholat sembunyi-sembunyi, mau mencari ilmu sembunyi-sembunyi, mau sedekah sembunyi-sembunyi, itu nggak bernafas. Terus bagaimana di rumah itu kita bernafas? Mau sholat nyaman, sedekah nyaman, untuk ilmu nyaman, komunikasi dengan orang tua nyaman, maka rumah tangga itu bernafas. Sekedar wacana saja, mohon maaf. Qadarullah bapak dikasih anugerah perempuan 2. Kalau dalam Islam, anak laki-laki milik orang tua, anak perempuan milik suami. Sebelum menikah dia milik orang tua, tapi setelah menikah dia milik suami. Enaknya apa? Anak perempuan itu penghalang orang tuanya dari api neraka. Jadi kalau misalnya kita punya anak perempuan bagus, mendidik dia sampai kita melepasnya kepada suaminya, nanti kan tanggung suami tuh mau pimpin kemana gitu. Maka orang tuanya dapat pahala jariah terus. Anaknya istri solehah, misalnya anaknya jadi istri solehah, maka anak itu mentransfer pahala buat orang tuanya yang sudah mendidik anak itu. Jadi beda nih Bu, kalau anak laki-laki dididik jadi pemimpin. Kamu tuntun istrimu, tuntun anak-anakmu, nanti ditanya sama Allah dia. Anak perempuan ketika dalam naungan kita didik dia menjadi istri yang baik, istri yang soleha. Kenapa? Karena pada saat dia menjadi istri yang soleha, dia mentransfer pahala buat orang tua yang mendidiknya, Masya Allah. Jadi porsinya udah beda tuh, makanya dalam Islam perempuan disayang banget dalam Islam. Disayang, nggak punya kewajiban mencari nafkah. Suami punya kewajiban mencari nafkah. Setiap tetes keringat yang dia keluarkan, Allah kasih pahala di sana. Pahala sedekah kepada istrinya, kepada keluarganya, itu pahala. Kenapa? Dia memikirkan ibunya juga, mikirin itu kalau laki-laki. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, nah itu beda, itu apa, penekanannya itu beda. Dia jadi pemimpin. Didik istrimu begini. Kalau anak perempuan, nah didik istri yang baik, jadi istri soleha. Kenapa? Nanti kalian akan mentransfer pahala buat bunda. Itu luar biasa Ibu. Dan kalau saya perhatikan setiap ada pernikahan, pasti orang tuanya nangis. Kenapa? Karena orang tuanya tidak yakin apakah anaknya akan bahagia. Apakah benar ini orang yang
tepat gitu. Apakah nanti ini suaminya bisa membimbing dia? Apakah nanti kan gitu ya Pak ya? Bukan hanya anak perempuan, kebetulan pada rumah saya udah punya mantu juga, anak saya laki-laki. Jadi berarti mantunya perempuan semua gitu ya. Even anak laki-laki saya bertahan, jangan nangis, jangan nangis. Tapi saat akad nikah tetap nangis gitu. Kenapa? Nanti dia bisa jadi suami yang baik atau tidak, istrinya bahagia atau tidak, ada di benak kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau udah menikah tugas kita selesai. Tidak, orang tua itu kasih sayangnya sepanjang jalan, tidak akan pernah berhenti sampai ketika menikah, sampai punya cucu. Itu otak orang tuh mikirin anaknya selesai mikirin cucunya gitu kan Pak. Udah punya cucu belum ya? Kan baru kemarin nikahnya. Jadi artinya apa? Sabar itu terus gitu. Sabar dalam di posisi mahabbah, sabar dalam posisi mawaddah. Itu pahala semuanya pahala. Belum lagi ujian dalam rumah tangga. Jadi sabar itu 3 hal. Pertama dalam menjalankan perintah, kedua dalam meninggalkan larangan, ketiga dalam menghadapi ujian. Namanya rumah tangga, tangganya banyak, anak tangganya banyak. Dan menikah itu tidak seindah drama Korea, tidak sesederhana rumah makan. Jadi benar-benar harus kuat. Jujur kalau saya pesan sama anak-anak saya apa? Nah kalau nikah siap capek, itu capek fisik, capek pikiran, capek hati, bukan seperti sendiri. Jadi harus siap capek. Bantu istri nyapu, bantu istri misalnya menyelesaikan masalahnya, siap capek. Yang laki maupun yang perempuan siap capek. Kenapa? Di rumah biasa Mbak gitu kan, di rumah Mbak gitu, dah tersedia semua. Nikah kan nggak begitu, nggak bisa Mbak harus capek, harus siap. Dan mereka bilang oke. Jadi ya benar, pas awal-awal nikah Pak, badannya pada langsing semua, begadang, ngurus anak. Kenapa nggak seperti di rumah? Tapi kan sudah kita sampaikan, siap capek semua. Justru capeknya itu adalah ibadah. Berarti yang kedua sabar. Ketiga apa? Tumbuhkan cinta. Cinta itu bisa kikis. Oh sangat bisa. Ini saya buat ilustrasi apa di sini ya. Nah misalnya ini HP saya nih Bu, kan ada lapisannya nih. Ini contoh. Terus pertama nikah, nah gini nih, tuh dilapisin 7 tahun tadi, namanya mahabbah. Lambat laun, ini lapisannya terkikis gini nih, tuh tercabik-cabik, mulai. Kalau dia sobekannya, cabikannya ini dibuang, dia nggak ada lapisannya, berarti rumah tangganya berhenti sampai di situ. Ada kan yang baru nikah 3 tahun, sekian tahun gitu ya Bu. Kenapa? Karena pada saat tercabik-cabik dia tidak berusaha merapikan lapisan tadi, tapi menganggap adalah udah terlanjur tercabik-cabik, udahlah gitu. Beda dengan yang 7 tahun udah mulai gitu ya. Nanti 7 tahun berikutnya dilapisi lagi sama Allah Bu, begini. Tuh ini tercabik-cabik, dilapisi lagi sama Allah dengan mawaddah. Dan mawaddah ini lapisannya lebih tebal, lebih lama. Kenapa? Butuh waktu 45 tahun untuk diganti. Jadi tercabik-cabik tapi lama dia. Kenapa? Perjalanan yang 7 tahun itu sudah diambil pelajaran sama dia. Maka ketika dilapisi dengan lapisan mawaddah, oke, udah paham lah gitu. Dia marah mulu, udah paham lah gitu. Dia kok jutek banget, udah paham lah gitu. Memang Bunda kalau capek galak, misalnya gitu. Udah paham. Terus bisa nggak? Bisa. Nih kalau tercabik-cabik di selama 45 tahun tercabik-cabik dan tidak dilapisi dengan lapisan ketiga, ini berarti sampai di sini bisa. Ada nggak nenek kakek cerai? Ada. Kenapa? Karena pada saat tercabik-cabik Allah tidak melapisi lagi dengan lapisan yang ketiga, yaitu rahmah. Nenek berarti udah rahmah nek. Udah 45 tahun kan rumah tangganya. Nah pada saat udah mulai tercabik-cabik dilapisi lagi dengan lapisan yang ketiga, yaitu rahmah. Rahmah ini kayak
kayak pengalaman, kayak dengan apa ya Bu, rasa gitu. Justru yang paling berat itu di level mawadah. Nih ibu-ibu kayaknya levelnya mawadah semua. Ada yang nikahnya di bawah 7 tahun Bu di sini? Enggak ya? Kecuali kakak aja ya. Jadi alhamdulillah umur pernikahan kita sampai di mawadah, ada memiliki, ada menutup aib, ada memotivasi, ada banyak hal di mawadah. Terus terakhir bagaimana? Ini nenek aja contohnya di sini. Rohmah, cintanya itu tumbuh makin banyak, semakin romantis, semakin sayang, semakin kasihan, itu sudah di level nenek. Ini kan ibu-ibu, insya Allah masih muda ya. Jadi berdoa sama Allah agar rumah tangga kita sampai akhir usia. Jilbab, baju dijahit disatukan dengan jarum, dengan benangnya Bu. Buku ini disatukan dengan lem. Hati kita siapa yang menyatukan? Allah saja. Yang menyatukan hati kita tuh Allah saja. Kalau bukan karena Allah yang menyatukan, mungkin Allah. Cinta itu Allah yang ngasih, benci Allah yang ngasih. Jadi nanti Nak Fira bisa bilang sama masnya, salat bareng, buka puasa bareng, sedekah bareng. Ada hal-hal yang menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maksudnya apa? Ada aktivitas surgawi di dalam rumah tangga kita. Sholat malam bareng, puasa bareng yuk. Itu menyatukan hati insya Allah. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau kita menikah semakin jauh dari Allah, khawatir rumah tangga kita kurang berkah. Mudah-mudahan 3 ini bisa dibawa apa tadi Bu? Ikhlas, terus sabar, tumbuhkan cinta dalam diri kita. Kalau udah cinta, peran kita akan kita jalankan bersama-sama. Jadilah seperti sepasang tangan, yang satu pakai gelang, yang satu pakai jam tangan. Gak mirip kan? Karena punya peran masing-masing. Kalau pakai jam tangan dua-duanya malah aneh kan gitu. Jangan seperti anting harus sama, dua-duanya pakai anting. Yang satu copot, hilang, satu dicopotin lagi, gitu kan? Kalau tangan itu saling menggenggam, saling mendoakan, saling menguatkan, pegang, genggam tangannya. Makin jauh rasa kita, genggam tangannya. Kalau anak sekarang itu, kalau kita kan pegangan ya, kalau anak sekarang itu pakai apa, misalnya apa ya? Nguatinnya gini nih, kalau pegangan tuh nguatinnya begini dulu. Kalau dulu kan kita pegang saja. Jalan Nafira biasakan pegang tuh, gandeng tuh tangan suami. Filosofinya apa? He is mine. Gitu. Terus kalau suami gimana? Gini, Ibu Mami saya contohin ya gini. Filosofinya apa? She is mine. Jadi nggak ada yang boleh ganggu pasangan saya nih. Gitu. Even sentuhan kecil, tapi Allah tumbuhkan cinta di sana, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selawat masih ada. Salawat sudah selesai semua. Oh, alhamdulillah. Baik, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan rumah tangga Ananda Nafisra Viviani dengan Muhammad Refri Maulana, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, rahmah, dan acara pekan depan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dijadikan rumah tangga yang Allah ridhoi, diberikan keturunan yang saleh. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati anak mantu dengan keluarga besar gitu ya. Ini nggak datang kan? Nggak ada. Mudah-mudahan Allah satukan hatinya, Allah satukan langkahnya, visi misinya sama. Semoga Allah ridhoi. Allah hadi dunia wa likulli sholihatin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik Ibu Bapak saya rasa cukup sekian. Insyaallah kita mendapatkan pahala dari hadirnya kita di tempat ini sebagai penghormatan untuk tuan rumah
Saya mohon maaf gitu ya atas kekurangan yang saya sampaikan, karena kesempurnaan dari Allah, kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada silakan Takira. رقص عيناي الشوقا والطيبة ذوق استحقاق فأتيت إلى حبيبي فهدى
Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat ustazah. Mi, ibunya ini pegangan tadi Mi. Jadi Mbak yang minta box buat siapa tadi? Gue. Buat nambahin siapa tadi yang tadi ini? Ini yang mana? Sampai sini. Terima kasih ya. Mi, ini emang buat siapa? Jangan lupa datang ke sawah betul ya. Ini kue talamnya di sini ya. Nanti makannya kue talam. Nanti diundang di sawah betul ya. Sang sawah tadi diundang sama Ibu Rahmah. Mantap. Sana dia udah siapin pojokan. Senanya seragam. Tadi lagunya gimana tuh lagunya? Lagunya mantap. Mantap. Terenyuh ya. Caranya bikin kita semangat. Sambil terenyuhnya terus merem ya. Menikmati, menikmati.
Ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad.